Ini menceritakan kisah perjalanan seorang pemuda bernama Tarsa yang berasal dari desa kecil di lembah yang terlupakan. Tarsa terlahir dengan takdir yang penuh misteri, sebuah takdir yang membawanya pada petualangan luar biasa yang melibatkan kekuatan kuno dan legenda yang telah lama terlupakan. Suatu hari, Tarsa menerima sebuah panggilan untuk mencari negeri di atas awan, sebuah tempat yang dikatakan memiliki kekuatan luar biasa yang dapat mengubah nasib dunia. Dalam perjalanannya, Tarsa bertemu dengan berbagai karakter penting, mulai dari Ratu Damai, yang bijaksana dan penuh rahasia, hingga para pencerah yang mengajarkan arti sejati dari kekuatan dalam menghadapi kegelapan. Mari kita lanjut ke cerita lengkapnya. Pada zaman dahulu kala, jauh di sebuah negeri yang terletak di kaki gunung tinggi, hiduplah sebuah suku yang sangat sederhana. Mereka tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari bambu dan atap daun kelapa, serta menggantungkan hidup pada alam sekitar. Meski hidup dalam kekurangan, mereka tetap merasa bahagia, karena mereka hidup dalam kedamaian. Namun, meski hidup dalam ketenangan, para tetua di desa itu selalu berbicara tentang legenda yang diceritakan turun-temurun, tentang sebuah negeri yang ada di atas awan, sebuah negeri yang sangat makmur, damai, dan penuh dengan keajaiban. Negeri di atas awan itu konon katanya adalah tempat yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki hati yang murni dan jiwa yang tak terbeban oleh kebencian. Semua orang di desa itu bermimpi untuk bisa menginjakan kaki di tempat yang sangat jauh itu, namun banyak yang menganggapnya sebagai mitos belaka. Mereka menganggap itu hanyalah cerita yang diciptakan untuk menenangkan jiwa dan memberi harapan kepada mereka yang merasa hidupnya sulit. Namun, bagi seorang pemuda bernama Tarsa, cerita itu bukan sekadar mitos. Sejak kecil, ia selalu merasakan panggilan yang kuat dalam hatinya untuk menemukan negeri tersebut. Tarsa merasa ada sesuatu yang lebih besar menanti di tempat tersebut, dan tak ada yang bisa menghalangi tekadnya. Keinginan untuk mengungkapkan kebenaran tentang negeri itu menjadi obsesi yang menguasai hidupnya. Dia memulai perjalanannya dengan hati yang penuh keberanian, meskipun tidak ada petunjuk yang jelas tentang bagaimana cara mencapai tempat tersebut. Pada suatu malam yang penuh bintang, Tarsa menerima petunjuk dari seorang tua yang datang kepadanya dalam mimpi. Orang tua itu memberi Tarsa sebuah peta yang terbuat dari daun emas yang sangat indah. "Ini adalah peta yang akan membimbingmu menuju negeri di atas awan," kata orang tua itu dalam mimpi Tarsa. Peta tersebut menggambarkan jalur yang sangat sulit, penuh dengan rintangan, namun jelas menunjukkan arah ke tempat yang dicari. Setelah terbangun, Tarsa segera mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan jauh. Dengan membawa peta yang misterius itu, ia meninggalkan desanya tanpa memberitahu siapapun. Keinginannya yang kuat untuk menemukan negeri itu lebih besar daripada rasa takut atau keraguan. Tarsa tidak tahu apa yang menantinya, tetapi ia merasa bahwa inilah takdir yang harus ia jalani. Dalam perjalanannya, Tarsa menghadapi banyak tantangan. Hutan yang lebat, sungai yang deras, serta gunung yang tinggi menjadi rintangan yang harus ia taklukkan. Namun, setiap kali ia merasa lelah, ia teringat akan legenda tentang negeri yang penuh keajaiban itu, dan semangatnya kembali bangkit. Setiap langkah yang ia ambil membawa harapan bahwa suatu saat, ia akan menemukan apa yang selama ini ia cari. Namun, di tengah perjalanan, Tarsa mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Setiap kali ia melangkah lebih jauh, udara mulai berubah. Dingin dan beraroma harum menyelimuti tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang mulai mengarahkannya menuju suatu tempat yang tak terbayangkan sebelumnya. Tarsa tidak tahu apakah itu petunjuk dari sang legenda, ataukah hanya perasaan aneh yang muncul karena kelelahan. Yang ia tahu, ia harus terus maju. Pada malam hari, saat Tarsa beristirahat di bawah pohon besar, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Suara itu terdengar seperti bisikan angin, namun mengandung suatu kekuatan yang dalam. "Tarsa, perjalananmu baru saja dimulai. Jangan berhenti sebelum kau mencapai tujuan," suara itu berkata. Tarsa membuka matanya, namun tidak ada siapapun di sekitarnya. Hanya ada kesunyian malam yang pekat. Meski begitu, ia merasa yakin bahwa suara itu adalah petunjuk dari alam, yang memotivasi dirinya untuk terus berjalan. Keesokan harinya, ia tiba di sebuah lembah yang sangat indah. Di lembah itu, terdapat sebuah danau yang airnya sangat jernih, seperti cermin yang memantulkan langit. Tarsa merasa bahwa ia semakin dekat dengan tujuan yang dicari. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini akan semakin sulit. Tersembunyi di balik keindahan alam,
Ada kekuatan misterius yang menjaga keberadaan negeri di atas awan itu. Setelah berhari-hari berjalan, Tarsa sampai pada kaki sebuah gunung yang sangat tinggi. Di puncaknya, kabut tebal menutupi pandangannya, dan langit tampak sangat rendah. Tarsa tahu bahwa gunung inilah yang menjadi penghalang terakhir sebelum ia bisa mencapai negeri yang legendaris itu. Ia hanya perlu menaklukkan tantangan terakhir ini, dan ia akan berada di tempat yang selama ini ia impikan. Dengan tekad yang bulat, Tarsa mulai mendaki gunung. Semakin tinggi ia mendaki, semakin berat tantangannya. Angin yang sangat kencang dan suhu yang sangat dingin membuatnya hampir menyerah. Namun, ia terus melangkah, karena di dalam hatinya, ia tahu bahwa keajaiban itu akan terwujud jika ia tetap berusaha. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada kenyataan yang selama ini hanya ada dalam legenda. Perjalanan Tarsa tidaklah mudah. Bahkan, saat ia tiba di puncak gunung yang tertutup kabut, ia merasa seolah seluruh dunia menantangnya untuk terus melangkah. Namun, ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Tiba-tiba, kabut itu terangkat perlahan, mengungkapkan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Di hadapannya terbentang sebuah negeri yang sangat berbeda dari dunia yang ia kenal. Tanah yang subur, pohon-pohon yang berkilau, dan rumah-rumah yang tampak seperti terbuat dari cahaya. Semuanya terlihat seperti dunia yang terpisah dari kenyataan. Tarsa terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Negeri yang selama ini hanya ada dalam cerita, kini tampak nyata di depan matanya. Ia melangkah masuk dengan hati yang penuh takjub, merasa seperti sedang menginjakan kaki di dunia yang sama sekali baru. Penduduk di negeri itu menyambutnya dengan senyum hangat, seolah mereka sudah menantinya sejak lama. Mereka mengenalkan diri sebagai penghuni negeri yang berada di atas awan, sebuah tempat yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki hati yang murni dan tujuan yang jelas. Tarsa, yang telah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan, merasa seolah ia telah menemui tempat yang ia cari-cari selama ini. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan sebuah awal dari perjalanan baru yang lebih besar. Para penduduk negeri di atas awan itu memiliki kemampuan luar biasa. Mereka bisa mengendalikan angin, merubah arah hujan, dan memanipulasi elemen-elemen alam dengan kekuatan batin yang sangat kuat. Tarsa merasa sangat kecil di tengah kekuatan mereka, namun ia tahu bahwa ia berada di tempat yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Seorang pemimpin bijak di negeri itu, yang dikenal dengan nama Dewa Rantau, mengundang Tarsa untuk berbicara dengannya. Dewa Rantau adalah sosok yang sangat dihormati oleh seluruh penghuni negeri itu. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang alam semesta, dan dipercaya sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia para dewa. Tarsa dipilih untuk bertemu dengannya, karena ia dianggap memiliki potensi untuk membawa perubahan besar bagi kedua dunia tersebut. Dalam percakapan mereka, Dewa Rantau menjelaskan bahwa negeri di atas awan ini bukanlah tempat yang terpisah dari dunia manusia, melainkan sebuah jembatan antara kedua dunia. Negeri ini ada untuk menjaga keseimbangan, agar kedua dunia tidak saling menghancurkan. Namun, Dewa Rantau juga memperingatkan Tarsa bahwa ada ancaman besar yang sedang mengintai kedamaian tersebut. Sebuah kekuatan gelap yang berasal dari dunia manusia berusaha untuk mengubah tatanan dunia ini, dan hanya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Tarsa, perdamaian dapat dipertahankan. Tarsa merasa terkejut mendengar penuturan tersebut. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Sebuah tanggung jawab besar kini berada di pundaknya. Ia harus melindungi negeri di atas awan dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia dewa, agar keajaiban negeri itu tidak hilang begitu saja. Dengan tekad yang semakin kuat, Tarsa bersumpah untuk melakukan apapun demi menjaga kedamaian ini. Ia menyadari bahwa perjalanan yang dimulai dengan mencari sebuah legenda, kini telah berubah menjadi sebuah misi besar yang akan mengubah takdirnya selamanya. Dan di negeri yang berada di atas awan ini, Tarsa mulai belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada fisik, tetapi pada hati yang tulus dan niat yang baik. Tarsa merasa berat langkahnya saat Dewa Rantau memberinya tugas besar yang begitu penting. Kekuatan gelap yang mengancam negeri di atas awan ini berasal dari dunia manusia yang berdekatan dengan tempat mereka. Sebuah kekuatan jahat yang dipimpin oleh seorang penguasa tiran yang bernama Raja Galora, yang berusaha untuk menaklukkan semua yang ada, bahkan negeri yang tersembunyi di atas awan. Raja Galora dikenal dengan ambisinya yang tidak terbatas, yang selalu mencari cara untuk memperluas kekuasaannya,
bahkan jika itu berarti menghancurkan kedamaian yang ada. Tarsa tahu bahwa untuk melindungi negeri yang indah ini, ia harus menghadapi Raja Galora dan pasukan gelapnya yang sangat kuat. Namun, ia juga tahu bahwa untuk bertarung melawan pasukan yang begitu besar, ia membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Ia membutuhkan kekuatan batin, pengetahuan tentang alam semesta, serta bantuan dari penghuni negeri di atas awan itu. Dalam pertemuannya dengan Dewa Rantau, Tarsa diberikan sebuah pedang yang terbuat dari logam langka yang hanya ada di negeri ini, serta sebuah cincin ajaib yang dapat menyimpan kekuatan alam. Pedang itu memiliki kekuatan yang tak terduga, mampu memotong apapun yang menghalanginya, bahkan energi gelap yang datang dari dunia manusia. Cincin itu pula, jika dikenakan dengan niat yang benar, bisa menghubungkannya dengan elemen-elemen alam, memungkinkannya untuk mengendalikan angin, air, api, dan tanah sesuai dengan kebutuhan. Sebelum berangkat, Tarsa diberi petunjuk untuk menuju sebuah hutan terlarang yang sangat jauh, tempat di mana kekuatan jahat Raja Galora tumbuh subur. Di dalam hutan itu, terdapat sebuah batu pusaka yang harus dihancurkan agar pasukan gelap tidak dapat melanjutkan ambisinya. Batu pusaka ini adalah sumber kekuatan Raja Galora yang telah menyebar keburukannya ke seluruh dunia. Batu itu terletak di kedalaman hutan yang sangat misterius, dilindungi oleh makhluk-makhluk yang sangat kuat dan tidak kenal belas kasihan. Dengan hati yang penuh tekad dan persiapan yang matang, Tarsa memulai perjalanannya menuju hutan terlarang tersebut. Hutan itu dikenal dengan namanya yang menakutkan, Hutan Kelam, sebuah tempat yang seringkali menghilangkan jejak orang yang masuk ke dalamnya. Namun, meski ada rasa takut yang menggerogoti hatinya, Tarsa tetap melangkah maju. Ia tahu bahwa hanya dengan mengalahkan kekuatan jahat itu, ia dapat menjaga keseimbangan dan kedamaian yang telah lama ada di negeri ini. Selama perjalanan menuju hutan, Tarsa merasa alam di sekitarnya mulai berperilaku aneh. Angin yang biasanya lembut kini terasa seperti desisan yang penuh ancaman, dan pohon-pohon yang tumbuh tinggi tampak seperti menatapnya dengan mata yang tajam. Setiap langkah yang ia ambil seakan mengundang bisikan dari dalam hutan yang semakin dekat. Suara itu terdengar samar, namun membawa aura yang sangat kuat dan tidak bisa diabaikan. "Kau datang terlalu jauh, Tarsa," suara itu berbisik, seolah mengingatkan bahwa perjalanan ini akan penuh dengan penderitaan. Sesampainya di pinggiran hutan kelam, Tarsa berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Ia menyadari bahwa hutan ini bukan hanya tempat fisik yang harus dijelajahi, tetapi juga sebuah ujian batin yang harus dihadapinya. Sebelum memasuki hutan, ia harus memastikan bahwa hatinya tetap murni dan tekadnya tak tergoyahkan. Jika tidak, ia tahu bahwa ia akan kalah sebelum sempat melangkah lebih jauh. Dengan nafas yang dalam, Tarsa melangkah memasuki hutan itu. Setiap langkahnya semakin dalam ke dalam kegelapan yang melingkupi, dan seiring dengan itu, keheningan semakin terasa menekan. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti sekitar, dan langkahnya semakin berat. Ia merasakan ada mata yang mengawasi setiap gerakannya, dan suara angin yang semakin kencang seolah membimbingnya menuju sebuah tujuan yang belum ia pahami sepenuhnya. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul makhluk besar, berwajah seram dan tubuh yang terbuat dari gelapnya malam. Makhluk itu bergerak dengan cepat, menghalangi jalan Tarsa. Dengan pedang yang diberikan oleh Dewa Rantau, Tarsa siap menghadapi makhluk itu. Namun, ia menyadari bahwa kekuatan fisiknya saja tidak akan cukup untuk mengalahkan makhluk tersebut. Ia harus menggunakan kekuatan batinnya untuk benar-benar memahami lawannya. Tarsa menutup matanya, merasakan aliran energi alam di sekitarnya, dan dengan niat yang tulus, ia mengarahkan pedangnya ke arah makhluk itu. Saat pedang itu mengenai makhluk tersebut, sebuah cahaya terang memancar dari pedang, mengalir ke dalam tubuh makhluk itu, dan akhirnya mengalahkannya. Makhluk itu mengeluarkan teriakan yang mengguncang hutan, namun akhirnya menghilang dalam debu gelap. Tarsa merasa kelelahan, namun ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mencapai batu pusaka yang terletak jauh di dalam hutan. Tarsa melanjutkan perjalanannya dengan langkah yang lebih hati-hati setelah mengalahkan makhluk pertama. Hutan kelam memang dikenal dengan keangkerannya, dan setiap sudut hutan menyimpan tantangan yang semakin berat. Setiap pohon yang ia lewati terasa hidup, seolah mengawasi setiap gerakannya. Tarsa menyadari bahwa hutan ini bukan hanya menguji kekuatan fisik dan mental, tetapi juga menyentuh kedalaman hatinya. Hutan ini berusaha mengungkapkan ketakutannya yang paling dalam, untuk melihat apakah ia benar-benar layak melanjutkan perjalanan ini. Setelah beberapa jam berjalan, Tarsa tiba di sebuah tempat terbuka,
di mana ia melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Cahaya itu berasal dari sebuah batu besar yang terletak di tengah lapangan, dikelilingi oleh bayang-bayang hitam yang bergerak perlahan. Batu itu adalah batu pusaka yang telah lama dicari-cari oleh banyak orang, namun hanya sedikit yang berhasil menemukannya. Batu itu adalah sumber kekuatan Raja Galora, dan untuk menghancurkannya, Tarsa harus bertarung melawan penjaga batu tersebut, makhluk yang lebih kuat daripada yang pernah ia temui sebelumnya. Saat Tarsa mendekati batu itu, penjaga batu muncul dengan bentuk yang lebih besar dan lebih mengerikan. Makhluk itu terlihat seperti gabungan antara manusia dan ular raksasa, dengan sisik yang mengkilap dan mata yang menyala merah. Dengan suara yang menggema, makhluk itu berkata, "Kau yang mencoba mengubah takdir, apakah kau yakin akan melanjutkan?" Batu ini adalah simbol dari kekuatan tak terkalahkan. Tarsa berdiri tegak, menggenggam pedangnya dengan erat, dan dengan tekad yang kuat, ia berkata, "Aku datang bukan untuk mengubah takdir, tetapi untuk memastikan bahwa kedamaian akan tetap ada." Perang besar pun dimulai. Tarsa menghindari setiap serangan dari penjaga batu itu dengan kecepatan yang luar biasa, dan dengan bantuan cincin ajaib yang diberikan oleh Dewa Rantau, ia mampu memanipulasi elemen-elemen alam untuk melawan makhluk tersebut. Angin yang menderu dan api yang menyala-nyala membantu Tarsa untuk mengimbangi kekuatan besar yang dimiliki oleh penjaga batu. Pertempuran itu berlangsung lama, namun Tarsa tidak pernah menyerah. Akhirnya, setelah pertempuran yang sangat melelahkan, Tarsa berhasil mengalahkan penjaga batu dengan satu tebasan pedang yang kuat, yang menghancurkan batu pusaka menjadi serpihan-serpihan kecil. Saat batu itu hancur, sebuah gelombang energi besar menyebar, menghilangkan kegelapan yang mengelilingi hutan dan membawa kedamaian. Tarsa merasa seolah beban berat yang ia tanggung selama ini hilang, dan dia tahu bahwa dia telah membuat langkah yang benar. Namun, kemenangan ini hanya sementara. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih ada banyak rintangan yang harus dihadapi, dan kejahatan yang lebih besar menanti di depan. Dengan langkah yang mantap, Tarsa meninggalkan hutan itu, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Setelah mengalahkan penjaga batu pusaka dan menghancurkan sumber kekuatan Raja Galora, Tarsa merasa untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini bahwa ia telah meraih sebuah kemenangan. Namun, dalam hatinya, ada perasaan bahwa ancaman yang lebih besar masih mengintainya. Ia tahu bahwa menghancurkan batu pusaka hanyalah langkah awal, dan bahwa Raja Galora pasti memiliki rencana lain untuk mengembalikan kekuatannya. Untuk itu, Tarsa memutuskan untuk mencari lebih banyak petunjuk mengenai bagaimana cara mengalahkan penguasa tiran itu secara permanen. Tarsa melanjutkan perjalanannya menuju desa yang terletak di dekat perbatasan negeri di atas awan. Desa tersebut dikenal sebagai tempat berkumpulnya para bijak dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kekuatan dunia yang lebih besar. Mereka adalah kelompok yang dikenal sebagai pencerah, orang-orang yang memiliki hubungan dengan alam semesta dan dapat merasakan gelombang energi yang datang dari dunia lain. Tarsa merasa bahwa mereka mungkin bisa membantunya menemukan kunci untuk mengalahkan Raja Galora. Ketika Tarsa tiba di desa itu, ia disambut dengan hangat oleh para pencerah yang sudah mengetahui kedatangannya. Mereka tahu bahwa Tarsa adalah orang yang dipilih untuk melanjutkan tugas besar yang dimulai dari legenda negeri di atas awan. Seorang pemimpin pencerah, yang dikenal dengan nama Ratu Damai, menyambut Tarsa dengan senyum bijak. "Kami telah menunggu kedatanganmu, Tarsa. Kami tahu bahwa perjalananmu belum berakhir. Masih banyak yang harus kau pelajari." Ratu Damai memimpin Tarsa ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan berbagai simbol mistis dan gambar-gambar kuno yang menceritakan kisah-kisah dunia yang hilang. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah buku besar yang terbuat dari kulit lembu yang dihiasi dengan ukiran emas. Buku itu berisi cerita-cerita yang telah terlupakan, yang berhubungan dengan kekuatan alam dan dunia para dewa. Ratu Damai menjelaskan bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan jiwa yang tidak tergoyahkan oleh keinginan pribadi yang dapat membaca buku tersebut dengan benar. Tarsa merasa terhormat diberikan kesempatan untuk membuka buku itu. Saat ia membuka halaman pertama, matanya langsung tertuju pada sebuah tulisan yang memuat petunjuk mengenai Raja Galora. Tulisan itu mengungkapkan bahwa Raja Galora bukanlah manusia biasa, melainkan seseorang yang telah memperoleh kekuatan dari dunia lain dengan cara yang sangat gelap dan terlarang. Ia telah mengorbankan banyak jiwa untuk mencapai keabadian dan sekarang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan alam semesta. Untuk mengalahkannya, Tarsa harus mengetahui kelemahan terbesar Raja Galora,
yang tersembunyi di dalam hati dan pikirannya sendiri. Ratu Damai menjelaskan lebih lanjut bahwa Raja Galora memiliki sebuah artefak yang sangat kuat, yang dikenal sebagai cincin kegelapan. Cincin ini adalah sumber utama dari kekuatannya yang mengerikan. Artefak itu terbuat dari bahan langka yang hanya bisa ditemukan di kedalaman bumi, dan telah diberkahi dengan energi gelap yang hampir tak terkalahkan. Untuk mengalahkannya, Tarsa harus menemukan cincin tersebut dan menghancurkannya, tetapi itu tidak akan mudah. Cincin kegelapan dilindungi oleh pasukan yang sangat kuat dan memiliki penjaga yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik biasa. Tarsa merasa cemas mendengar hal ini, namun dalam dirinya juga tumbuh tekad yang semakin kuat. Ia tahu bahwa perjuangan ini jauh lebih besar dari sekadar menghadapi Raja Galora. Ini adalah perang antara cahaya dan kegelapan, antara kedamaian dan kekuasaan. Ratu Damai memberi Tarsa sebuah amulet yang dapat membantunya dalam pencarian cincin tersebut. Amulet ini memiliki kekuatan untuk membuka portal ke dunia lain, tempat di mana cincin kegelapan disembunyikan. Tarsa harus berani melangkah ke dunia yang sangat asing, yang dipenuhi oleh bahaya yang bahkan lebih besar daripada yang pernah ia hadapi. Dengan amulet di tangan dan tekad yang membara, Tarsa meninggalkan desa para pencerah dan melanjutkan perjalanan ke tempat yang telah ditentukan. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan sangat sulit dan mungkin membawa banyak kehilangan. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada jalan lain. Jika ia gagal, maka dunia akan jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Dalam perjalanan panjang menuju dunia yang tak dikenal itu, Tarsa menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kemampuan fisik atau alat yang dimiliki, tetapi pada kemampuan untuk menghadapi ketakutan terbesar dalam dirinya dan tetap berjalan meski dunia di sekitarnya seakan runtuh. Setelah berhari-hari melintasi tanah yang tidak dikenal, Tarsa akhirnya tiba di sebuah lembah yang sangat sunyi. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah cermin besar yang menghalangi jalan. Cermin itu tidak tampak biasa, karena refleksinya tidak mencerminkan apa yang ada di depannya. Sebaliknya, cermin itu tampak seperti menunjukkan dunia yang berbeda, penuh dengan warna gelap yang aneh dan kabut yang menyelimuti segalanya. Tarsa merasakan aura yang sangat kuat dari cermin itu, sebuah aura yang penuh dengan rahasia dan ancaman. Tarsa tahu bahwa cermin itu adalah pintu masuk ke dunia yang telah disebutkan oleh Ratu Damai, dunia yang penuh dengan bahaya dan kegelapan. Dunia ini adalah tempat di mana cincin kegelapan disembunyikan, dan untuk menemukannya, Tarsa harus melewati ujian yang sangat berat. Dengan hati yang mantap, ia melangkah maju dan menyentuh permukaan cermin. Dalam sekejap, ia merasakan tubuhnya terhisap ke dalamnya, seolah ia ditarik ke dalam dunia yang sama sekali berbeda. Begitu ia membuka matanya, Tarsa mendapati dirinya berada di sebuah dunia yang tampak suram dan penuh dengan bayang-bayang. Tanahnya kering dan tandus, sementara langitnya gelap seolah tidak pernah ada matahari. Cermin yang ia sentuh kini menghilang, dan Tarsa merasa terisolasi di dunia yang sangat asing ini. Di sekelilingnya, ia melihat makhluk-makhluk yang tidak dikenal, yang tampak seperti bayangan bergerak dengan cepat, mengamati setiap gerakan yang ia buat. Tarsa mulai merasakan tekanan yang sangat berat, seolah setiap langkah yang ia ambil memperburuk keadaan. Namun, Tarsa tidak boleh menyerah. Ia tahu bahwa tujuan utamanya adalah menemukan cincin kegelapan dan menghancurkannya untuk mengakhiri ancaman Raja Galora. Ia menggenggam amulet pemberian Ratu Damai dan merasakan energi dari dalam amulet yang mulai menyebar ke tubuhnya. Tarsa merasa bahwa ia memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, meskipun dunia di sekitarnya penuh dengan kegelapan yang menyesakan. Ia tahu bahwa ia harus menahan ketakutan yang ada dalam dirinya dan fokus pada misi yang lebih besar. Tiba-tiba, suara keras terdengar di kejauhan, dan bayang-bayang yang sebelumnya mengamati Tarsa mulai bergerak mendekat. Tarsa tahu bahwa ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Dengan pedang di tangan, ia berlari menuju suara tersebut, siap untuk menghadapi apa yang mungkin ada di baliknya. Namun, ketika ia sampai di tempat sumber suara itu, Tarsa dihadapkan pada sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan. Di depan matanya, berdiri sebuah makhluk besar, yang mengaku sebagai penjaga cincin kegelapan. Makhluk itu berbentuk seperti manusia raksasa, dengan kulit hitam pekat yang bersinar seperti batu berharga. Matanya merah menyala, dan tubuhnya memancarkan energi gelap yang begitu kuat sehingga Tarsa merasa hampir tersedot oleh kekuatannya. Siapa yang berani memasuki dunia ini? Suara penjaga itu menggetarkan udara. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan cincin itu.
Hanya mereka yang telah disiapkan oleh Raja Galora yang berhak memilikinya. Tarsa menatap penjaga itu dengan tegas, merasa bahwa ini adalah ujian yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa ia harus bertahan dan melawan, karena hanya dengan mengalahkan penjaga ini, ia akan dapat menemukan jalan menuju cincin kegelapan dan akhirnya menyelesaikan misi yang sangat berat ini. Tarsa berdiri tegak di hadapan penjaga cincin kegelapan, merasa ketegangan mencekam udara di sekelilingnya. Setiap detik yang berlalu membawa ancaman yang lebih besar. Namun dalam dirinya ada sebuah dorongan yang lebih kuat untuk bertahan dan maju. Penjaga itu, dengan tubuh besar dan mata yang menyala merah, menatapnya dengan penuh kebencian. Suara gemuruh dari makhluk tersebut seakan mengguncang dunia di sekitarnya, menciptakan rasa takut yang semakin dalam-dalam hati Tarsa. Namun, ia tahu bahwa ketakutan itu adalah hal yang harus diatasi jika ia ingin melanjutkan perjalanan ini dan menghadapi Raja Galora. Penjaga cincin kegelapan membuka mulutnya, dan suara yang keluar dari bibirnya seperti petir yang menggema. Tidak ada yang dapat mengalahkan aku, Tarsa. Cincin kegelapan adalah kekuatan yang telah mengakar dalam dunia ini. Kau hanya manusia yang rapuh, dan takkan bisa bertahan menghadapi kekuatan ini. Suara itu bergetar di udara, dan bayangannya yang besar mulai bergerak mendekat, siap untuk menghancurkan siapapun yang berani melawan. Tarsa tidak gentar. Ia menggenggam pedang yang telah menjadi temannya dalam perjalanan ini, merasakan energi yang mengalir di tubuhnya melalui cincin ajaib yang diberikan oleh Ratu Damai. Cincin itu bergetar, menanggapi kekuatan gelap yang ada di hadapannya. Tarsa menutup matanya sejenak, merasakan aliran energi alam semesta yang berada di sekitar dirinya. Ia mengingat kata-kata Ratu Damai, jangan hanya bergantung pada kekuatan fisik. Kekuatan sejati terletak dalam kehendak yang tidak goyah dan hati yang bersih. Dengan sebuah seruan, Tarsa melancarkan serangan pertama. Pedangnya menyambar udara dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, penjaga cincin kegelapan dengan mudah menghindari serangan itu. Tubuhnya bergerak dengan kelincahan yang tidak terduga untuk makhluk sebesar itu. Ia menyeringai, seolah mengejek usaha Tarsa. Kau masih belum mengerti, bukan? Kekuatan yang kau miliki tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Namun, Tarsa tidak menyerah. Ia tahu bahwa hanya dengan bertahan dan memahami pola serangan penjaga, ia bisa menemukan celah yang dapat digunakan untuk mengalahkannya. Dengan setiap serangan yang dilepaskan oleh penjaga, Tarsa memperhatikan gerakan tubuhnya, mencoba mencari kelemahan yang mungkin tersembunyi di balik kekuatan besar itu. Waktu demi waktu berlalu, dan setiap benturan pedang dengan kekuatan gelap itu menggema di udara, menciptakan suara gemuruh yang menggetarkan hati. Tiba-tiba, Tarsa merasakan sebuah gelombang energi yang kuat melesat ke arahnya, menyerangnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Energi itu datang dalam bentuk cahaya gelap yang meluncur ke tubuhnya. Namun, Tarsa dengan cepat mengarahkan pedangnya, mengalirkan energi alam melalui pedang itu untuk memblokir serangan tersebut. Dengan bantuan cincin ajaibnya, ia memanipulasi elemen-elemen alam untuk membentengi dirinya. Api berkobar di sekitar tubuhnya, menahan energi gelap yang datang, sementara angin kencang mendorong energi itu ke samping. Penjaga cincin kegelapan terkejut melihat kekuatan Tarsa yang semakin meningkat. Kau tidak hanya bergantung pada kekuatan pedangmu, tetapi juga pada alam. Itu tidak mungkin, teriaknya dengan marah. Namun, Tarsa tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melancarkan serangan terakhir. Ia merasakan tubuhnya dipenuhi dengan energi alam yang begitu kuat, seperti sebuah kekuatan baru yang bangkit dari dalam dirinya. Dengan sebuah teriakan yang penuh semangat, Tarsa mengarahkan pedangnya langsung ke arah penjaga, dan dalam sekejap, sebuah cahaya terang menyembur dari pedang itu, menerobos kegelapan yang mengelilinginya. Cahaya itu menghantam penjaga cincin kegelapan dengan kekuatan yang luar biasa, mengubah makhluk itu menjadi serpihan gelap yang hancur begitu saja. Begitu makhluk itu lenyap, Tarsa merasa seluruh dunia sekitar kembali menjadi lebih tenang, seolah beban berat yang ia pikul telah terlepas. Namun, meskipun penjaga cincin kegelapan telah hilang, Tarsa tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Cincin kegelapan masih ada, dan ia harus menemukannya sebelum Raja Galora bisa menggunakannya kembali untuk membawa dunia ke dalam kegelapan abadi. Dengan tekad yang semakin kuat, Tarsa melangkah maju, memasuki sebuah gua yang gelap, tempat di mana cincin kegelapan diakini disembunyikan. Begitu Tarsa memasuki gua itu, udara yang lembab dan bau tanah yang basah langsung menyapanya.
Gua ini, yang disebut oleh para bijak sebagai Gua Kegelapan, adalah tempat yang sangat terlarang dan penuh dengan energi yang sangat kuat. Di dalamnya, hanya ada keheningan yang menakutkan, dan bayangan yang tampak bergerak di antara dinding gua. Setiap langkah yang diambil Tarsa terasa semakin dalam ke dalam kegelapan yang menyelimuti, dan di setiap sudut, ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah ada sesuatu yang mengamatinya dengan penuh kebencian. Dengan pedang yang siap di tangan, Tarsa melangkah lebih dalam. Ia tahu bahwa gua ini adalah tempat terakhir di mana Raja Galora menyembunyikan cincin kegelapan, dan untuk menemukan cincin itu, ia harus menghadapinya di dalam kegelapan yang mencekam ini. Semakin ia berjalan, semakin gelap tempat itu, dan semakin terasa ketegangan di sekelilingnya. Suara tetesan air dari stalaktit yang menggantung di langit-langit gua terdengar seperti bisikan dari dunia lain, seolah memanggilnya untuk berhenti dan menyerah. Namun, Tarsa tahu bahwa jika ia berhenti, maka dunia ini akan jatuh ke tangan Raja Galora. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia berusaha menepis rasa takut yang mulai menguasainya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan ia akan terus melangkah, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan kegelapan yang paling dalam. Cincin kegelapan harus dihancurkan agar kedamaian dunia tetap terjaga. Setelah berjam-jam berjalan, Tarsa akhirnya sampai di sebuah ruang besar di dalam gua. Di tengah ruangan itu, tergeletak sebuah altar yang di atasnya terletak cincin kegelapan, yang bersinar dengan cahaya merah gelap. Cahaya itu memancar seperti api yang berbahaya, dan Tarsa merasa seolah-olah cincin itu memanggilnya, mempengaruhi pikirannya. Suara bisikan terdengar lagi, lebih kuat dan jelas, seolah mengajak Tarsa untuk memakai cincin itu. Ambillah kekuatan ini, dan kau akan menjadi lebih kuat dari yang pernah kau bayangkan. Bergabunglah dengan kami, Tarsa. Namun, Tarsa tahu bahwa ini adalah tipu daya dari kekuatan gelap. Ia ingat kata-kata Ratu Damai tentang kekuatan sejati yang terletak pada kemampuan untuk menahan godaan kegelapan dan tetap pada jalur yang benar. Dengan hati yang teguh dan tidak tergoyahkan, Tarsa berjalan maju, dan dengan satu gerakan cepat, ia mengambil cincin kegelapan itu dari altar. Dalam sekejap, energi yang sangat kuat meledak dari cincin, mencoba untuk menahan Tarsa dan merasuki pikirannya. Tetapi dengan kekuatan yang telah ia pelajari dalam perjalanannya, ia berhasil menahan kekuatan tersebut. Dengan sebuah teriakan yang penuh tekad, Tarsa mengarahkan pedangnya ke cincin itu, dan dengan satu tebasan yang kuat, cincin tersebut hancur berkeping-keping. Sebuah ledakan cahaya yang sangat terang mengelilingi Tarsa, tetapi ia tetap teguh. Begitu cahaya itu mereda, Tarsa merasa bahwa kegelapan yang menguasai gua itu mulai hilang, dan kedamaian kembali hadir di tempat itu. Namun, Tarsa tahu bahwa meskipun cincin kegelapan telah hancur, Raja Galora masih hidup, dan ancaman dari penguasa tiran itu belum selesai. Ia harus kembali ke negeri di atas awan untuk menghadapi pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib dunia. Dengan hancurnya cincin kegelapan, Tarsa merasakan sebuah beban yang perlahan terangkat dari pundaknya. Namun, di balik perasaan lega itu, ada sebuah panggilan yang jauh lebih besar, lebih mendalam, yang terus mengingatkan dirinya bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia tahu bahwa meskipun cincin itu telah hancur, Raja Galora masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Cincin hanyalah alat, sedangkan kekuatan Raja Galora berasal dari kehendak gelap yang menguasai hatinya. Tugas terakhir Tarsa adalah menghadapinya langsung, menuntaskan semua yang telah dimulai sejak pertama kali ia mendengar legenda negeri di atas awan. Tarsa kembali menuju desa para pencerah untuk mencari petunjuk lebih lanjut mengenai cara mengalahkan Raja Galora secara permanen. Sepanjang perjalanan kembali, ia merenung tentang semua yang telah ia lewati. Setiap pertempuran, setiap pengorbanan, seolah mengajarkannya bahwa dunia ini jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dihancurkan dengan kekuatan fisik semata. Ada banyak lapisan yang harus dibongkar, banyak jiwa yang harus dibebaskan dari belenggu ketakutan. Sesampainya di desa para pencerah, Ratu Damai menyambutnya dengan tatapan penuh pemahaman. Tarsa, perjalananmu membawa kita pada sebuah titik yang sangat penting. Namun, untuk mengalahkan Raja Galora, kita harus melampaui batasan yang ada. Ini bukan sekadar pertempuran, tetapi ujian sejati bagi hati dan jiwamu. Ratu Damai lalu membawa Tarsa ke sebuah ruang yang lebih dalam di desa itu, tempat di mana para pencerah berkumpul untuk merenungkan kebenaran yang lebih besar. Di dalam ruang itu, terdapat sebuah papan batu besar yang memancarkan cahaya biru lembut.
Papan itu penuh dengan simbol dan gambar yang saling berhubungan, yang jika dipecahkan, akan mengungkapkan jalur menuju inti dari kekuatan Raja Galora. Tarsa memandang dengan seksama, mencoba menyusuri gambar-gambar itu. Ada satu simbol yang mencuri perhatiannya, sebuah mata yang terkepung oleh gelombang api dan bayang-bayang yang melingkar di sekitarnya. Ratu Damai berkata, simbol ini adalah gambaran dari Raja Galora sendiri. Matanya adalah mata yang tidak pernah bisa tidur, terjaga oleh ketakutan dan keinginan untuk menguasai segala sesuatu. Hanya dengan menaklukkan ketakutannya, kita bisa menghentikannya. Ratu Damai melanjutkan, untuk mengalahkan Raja Galora, kamu harus berani menghadapi ketakutan terdalam dalam dirimu sendiri. Dia menguasai dunia, karena dia memanfaatkan ketakutan sebagai alat kekuasaan. Sekarang, giliranmu untuk membebaskan dirimu dan dunia ini. Tarsa merasakan kesulitan yang luar biasa mendengar kata-kata Ratu Damai. Menghadapi ketakutan terdalam dalam dirinya sendiri adalah hal yang paling menakutkan yang bisa ia bayangkan. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa membebaskan dunia dari cengkeraman Raja Galora. Tarsa mengangguk, menyadari bahwa tidak ada pilihan lain. Untuk mencapai puncak kemenangan, ia harus terlebih dahulu mengalahkan ketakutannya yang paling dalam. Ratu Damai memberi Tarsa sebuah pedang kecil yang terbuat dari logam yang sangat ringan namun sangat tajam. Pedang ini akan membantumu menembus ketakutan itu, kata Ratu Damai. Namun, pedang ini bukan untuk melawan musuh di luar dirimu, melainkan untuk menghadapinya di dalam hati dan pikiranmu. Tarsa memegang pedang itu dengan erat, merasakan kekuatan yang mengalir dari benda kecil tersebut. Ia tahu bahwa ini adalah senjata simbolis, yang lebih kuat daripada senjata fisik manapun. Dengan hati yang penuh keraguan, namun juga harapan yang kuat, Tarsa melangkah keluar dari ruang itu, siap untuk menghadapi ujian terakhirnya. Ia tahu bahwa perjalanan menuju puncak harapan bukanlah perjalanan yang mudah. Akan ada saat-saat di mana ia akan merasa hampir kalah, tetapi dengan setiap langkah, ia berusaha mengingat apa yang telah ia pelajari, bahwa keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, tetapi kemampuan untuk bertindak meski rasa takut itu ada. Perjalanan menuju puncak dimulai dengan sebuah langkah pertama, yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Tarsa harus mendaki gunung yang tinggi, tempat di mana Raja Galora bersembunyi dan mengumpulkan kekuatan untuk melawan semua yang menentangnya. Puncak gunung itu tampak seperti sebuah tempat yang sangat jauh dan tidak dapat dijangkau. Namun Tarsa tahu bahwa itu adalah tujuan akhirnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berhenti, tidak akan menyerah, sampai dunia ini bebas dari tirani Raja Galora. Tarsa melanjutkan pendakian itu dengan tekad yang semakin kuat. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, namun ia tahu bahwa semakin dekat ia menuju puncak, semakin besar pula tantangan yang akan ia hadapi. Ia harus mempersiapkan dirinya, menghadapi segala ketakutan yang selama ini menghalanginya untuk melangkah maju. Ini adalah perjuangan bukan hanya untuk menyelamatkan dunia, tetapi juga untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Tarsa tiba di puncak gunung yang gelap dan terpencil itu. Di atas puncak, ia merasakan kehadiran Raja Galora dengan sangat kuat. Angin kencang berputar di sekitar puncak, membawa hawa dingin yang menggigit, seolah alam itu sendiri menahan Tarsa untuk tidak maju. Namun, tekadnya lebih kuat dari segala hal yang menghalangi. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan, saat untuk bertarung melawan Raja Galora, untuk membebaskan dunia dari bayang-bayang kekuasaannya yang kejam. Tiba-tiba, muncul sosok Raja Galora, berdiri di tengah-tengah kegelapan, dengan wajahnya yang penuh dengan kebencian dan kesombongan. Tarsa, kau akhirnya sampai juga, katanya dengan suara yang menggema, penuh dengan kekuatan gelap. Namun, kau terlambat. Aku telah menguasai dunia ini, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Kekuatanmu hanyalah ilusi belaka. Tarsa menggenggam pedangnya, merasa bahwa ini adalah pertarungan yang lebih dari sekadar fisik. Ini adalah pertarungan untuk hati dan jiwa, untuk kebebasan dunia yang terpenjara dalam ketakutan dan keserakahan. Kekuatanmu mungkin besar, Galora, kata Tarsa dengan suara yang mantap, tetapi ketakutan yang kau pelihara dalam dirimu adalah kelemahanmu. Itulah yang akan menghancurkanmu. Raja Galora tertawa keras. Suara tertawanya bergema di seluruh puncak gunung. Kau masih belum mengerti, Tarsa. Ketakutan adalah kekuatan.
Kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Bahkan kau pun tidak akan mampu menghadapinya. Ia melangkah maju, melepaskan gelombang energi gelap yang begitu kuat sehingga tanah di sekitar mereka mulai retak. Namun, Tarsa tidak mundur. Ia mengangkat pedangnya, dan dengan penuh keberanian, ia menatap Raja Galora yang penuh dengan kebencian. "Aku tidak takut," katanya. "Kau mungkin bisa menguasai dunia dengan ketakutan, tetapi aku akan menghentikanmu dengan harapan. Harapan yang ada dalam diriku, harapan yang aku bawa untuk semua orang yang telah menderita di bawah tiranimu." Dengan kata-kata itu, Tarsa maju dengan penuh keberanian. Pedangnya bersinar terang menembus kegelapan, dan ia siap untuk menghancurkan semua yang telah diciptakan oleh Raja Galora, untuk membawa kedamaian bagi dunia yang telah lama terluka.